Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inoput Bisnis Kuliner akan membahas tentang apa dan bagaimana coach bisnis itu. Sangat penting untuk Anda pengusaha kuliner yang ingin bisnisnya lebih berkembang pesat. Kita akan bahas setelah ini. Tunggu ya. Oke, kali ini kita akan membahas apa dan siapa sih coach bisnis itu. Jadi biasanya kata coaching, melatih, atau pelatih biasanya sering dikaitkan pada bidang olahraga. Jadi kita akan membahas dulu coach bisnis mulai dari bidang olahraga. Sudah siap Anda? Teman-teman kenal dengan orang ini? Siapa sih yang tidak kenal dengan pesepak bola ya? Lionel Messi, pemenang sepak bola terbaik di dunia saat ini, karena sudah memenangkan FIFA Ballon d'Or terbanyak 6 kali. Jadi belum ada pesepak bola yang melebihi memenangkan piala Ballon d'Or sebanyak Lionel Messi. Kalau umpamanya kita membahas Messi ya, biasanya kita akan membahas pesaingnya, kompetitor terdekatnya. Masa tidak tahu Anda? Ini nih, pesaingnya. Tahu namanya? Namanya adalah Cristiano Ronaldo, pemain pertama yang menghasilkan 40 gol dalam 2 musim berturut-turut. Telah mengantarkan Portugal menjadi juara Eropa. Tapi memang Ronaldo ini belum bisa menyaingi Messi dalam memenangkan penghargaan Ballon d'Or sebanyak Messi tadi, yang itu berapa ya? Banyak deh pokoknya. Pertanyaannya adalah, apakah Messi dan Ronaldo, apakah saat mereka kecil, mereka pada saat pertama kali main bola, apakah mereka tiba-tiba langsung menjadi hebat seperti sekarang? Bagaimana menurut Anda? Apakah tiba-tiba mereka sudah hebat? Pasti tidak lah. Menurut Anda, apa yang membuat mereka hebat dan sukses di bidang sepak bola? Coba alasan kenapa mereka bisa hebat dan sukses ya di bidang itu, coba kita namakan sebagai faktor X ya. Kita sebut faktor X dulu. Untuk bidang olahraga lain, umpamanya tinju, Anda kenal siapa dia? Siapa sih yang tidak kenal dengan petinju yang bernama Mike Tyson ya? Julukannya adalah leher beton. Jadi dia itu biasanya memenangkan pertarungan, mengkaku lawan-lawannya di ronde-ronde awal. Jadi pada saat jaya-jayanya, dia terkenal buas dan tidak terkalahkan. Dan pertanyaan seperti tadi ya, yang di bidang sepak bola. Mike Tyson, apakah Mike Tyson pertama kali mulai berlatih tinju, apakah dia langsung hebat menjadi juara dunia? Bagaimana menurut Anda? Pasti tidak lah, karena kan Mike Tyson muda ini masih berlatih. Seperti kayak gitu. Jadi, menurut Anda, apa sih faktor X ini? Faktor X yang membuat seorang olahragawan ya, sepak bola seperti tadi itu Messi dan Ronaldo ya, waktu kecil mereka itu belum bisa apa-apa. Mereka masih berlatih. Tapi saat dewasa,
sukses benar-benar menjadi luar biasa, menjadi nomor satu di bidangnya masing-masing. Seperti tadi juga untuk bidang tinju, Mike Tyson. Jadi pada saat dia masih ini ya berlatih ya, masih suka berantem, suka keluar masuk penjara dulu sejarahnya. Dia pasti belum bisa menjadi hebat seperti pada saat dia menjadi juara dunia berkali-kali. Mereka bisa sukses, mereka bisa menjadi juara, bahkan juara dunia terbaik sedunia itu karena faktor X. Menurut Anda, apa sih faktor X ini? Coba deh, silakan tebak ya. Saya kasih waktu 10 detik. Saya tunggu 10 detik. Oke, sudah 10 detik. Sudah tahu jawabannya? Oke, coba kita buka. Apakah jawabannya sama dengan yang Anda tebak? Jadi, faktor X itu adalah seorang coach, seorang pelatih. Jadi, seorang pemain ya, pemain sepak bola atau mainnya olahragawan tinju, mereka butuh pelatih atau seorang coach yang bisa menemukan dan mengasah kehebatan dan kelebihannya. Jadi orang-orang sukses ya, sepak bola sukses ya, olahragawan sukses, mereka tidak bisa sukses sendiri, tiba-tiba sukses gitu loh. Jadi mereka membutuhkan seorang coach ya, pelatih yang bisa membimbing mereka, mengarahkan mereka. Karena tanpa adanya arahan dari seorang coach ya, mereka pada saat berlatih dari kecil, dari muda, dari awal akan sangat sulit untuk menemukan jati diri mereka. Jati diri ini adalah keunggulan dan potensi yang sering tidak terlihat. Jadi mereka tanpa ada bimbingan seorang coach kadang-kadang bingung nih. Saya harus ngapain? Saya harus melatih apa? Keunggulan saya di mana? Kekuatan saya di mana? Apa yang benar-benar harus saya latih, saya asah agar menjadi senjata atau keunggulan terkuat dibanding yang lain. Jadi itu sulitnya tanpa adanya arahan dari seorang coach. Kalau bisnis bagaimana menurut Anda? Ini kita membahas ini ya dari bidang olahraga. Kalau umpamanya bisnis bagaimana? Butuh nggak sih arahan seorang coach? Jadi seperti itulah coach bisnis. Bila diterangkan melalui sudut pandang coach di bidang olahraga. Jadi namanya aja sama, coach ya, pelatih. Mungkin bedanya ini di bidang olahraga, ini di bidang bisnis. Kita akan membahas apa persamaannya tadi coach olahraga dengan coach bisnis. Setelah ini siap-siap ya, simak baik-baik. Coach bisnis tugas awalnya adalah mereka harus mengetahui karakter dari pengusaha yang ia latih. Jadi benar-benar coach bisnis itu benar-benar tahu pengusaha yang ia latih itu seperti apa, karakternya, sifatnya. Jadi seperti contoh, kalau umpamanya pelatih dari Messi waktu kecil, pelatihnya harus benar-benar paham Messi itu gimana karakternya, gimana sifatnya. Karena pada saat kecil ya, menurut sejarah, menurut cerita, Messi itu pemalu dari kecil gitu loh. Jadi karena pemalu, eh, pelatih dari Messi waktu kecil harus benar-benar mengetahui bagaimana cara melatih seorang pemalu. Seperti itulah coach bisnis. Karena setiap karakter dan sifat, cara mengcoachingnya beda-beda. Contoh,
Ada pengusaha yang dia itu pintar banget berjualan. Jadi ketemu orang, berkomunikasi dengan orang, dia akan dengan mudah menjual produknya. Tapi biasanya pengusaha yang dia pintar jualan, dia punya kelemahan dalam hal detail. Dalam hal detail, administrasi, hal-hal kecil yang fokus, biasanya kelemahannya di sana. Jadi kalau umpamanya seorang coach bisnis melatih pengusaha yang dia pintar jualan, cara melatihnya berbeda dengan melatih pengusaha yang dia tidak terlalu pintar berjualan. Karena setiap pengusaha kan beda-beda sifatnya. Tidak ada dalam kamus setiap pengusaha itu karakternya sifatnya sama semua. Berbeda. Ada pengusaha juga dia tidak pintar berjualan langsung face to face, berhadapan langsung dengan calon konsumennya. Jadi ada pengusaha dia itu kuat di bidang analisa, bidang detail, dia biasanya bekerja di balik meja. Dia biasanya berjualan, memanfaatkan sistem atau memanfaatkan karyawan. Jadi cara mengcoaching pengusaha yang dia itu tidak pintar berjualan, coach bisnisnya harus mendalami gitu loh, bagaimana karakter mereka. Jadi saya ulangin, caranya berbeda-beda. Pengusaha yang pintar jualan sama pintar analisa. Bagaimana caranya mengcoaching pengusaha yang dia itu pintar memimpin, berani mengambil resiko, dengan pengusaha yang sangat hati-hati banget, perhitungan banget. Jadi tugas orang coach bisnis harus menguasai ilmu ini. Karena kalau umpamanya dia tidak menguasai ilmu ini, dia akan sulit untuk membimbing, mengcoaching pengusaha. Karena cara mengcoaching orang-orang itu beda, guys. Coach bisnis harus mengetahui kemampuan dan kelebihan pengusaha yang di-coaching, terutama yang tersembunyi. Karena banyak ya pengalaman kami coaching banyak pengusaha kuliner ya, se-Indonesia kami sudah mengcoaching pengusaha ini sudah berlangsung 5 tahun lebih. Kebanyakan pengusaha itu sebelum di coaching mereka tidak paham, mereka tidak tahu keunggulan dan kemampuan terbaik mereka seperti apa. Jadi tugas kami sebagai coach bisnis harus benar-benar bisa menggali mereka, menggali kemampuannya terbaik itu apa, kehebatan dan kelebihan yang sering mereka itu tidak terlihat oleh mereka itu apa. Sehingga kalau seorang coach bisnis sudah benar-benar mengetahui pengusaha ini karakternya seperti apa, kelebihannya seperti apa, akan mudah untuk membimbing mereka agar kemampuan terbaik ini benar-benar diasah menjadi senjata terhebatnya dalam berbisnis. Contoh, salah satu alumni kami, coach bisnis, dia pengusaha catering. Dia pengusaha catering berjualannya dengan cara pesanan. Pengusaha ini ya, pengusaha catering ini ternyata dia tidak punya kemampuan berjualan. Kemampuan berjualannya, maksudnya berhadapan ya, pas ada orang memesan produk cateringnya dia berhadapan dengan calon konsumen. Bagaimana caranya untuk berjualan segala macam, dia tidak punya kemampuan yang tinggi tentang hal ini. Jadi waktu pengusaha ini datang pada kami, ya, omsetnya kecil masih, per bulan belum sampai 5 juta. Jadi dia bingung selama ini gimana sih cara menghasilkan duit itu gimana, karena ternyata dia tidak pintar berjualan. Setelah kami dalami karakternya, kemampuannya, benar-benar kita
baca, jadi ada tools-nya, ada caranya untuk bisa melihat karakter dan kemampuan tersembunyi seseorang. Kami tahu senjata yang benar-benar harus dia asah untuk mengembangkan bisnis kulinernya, bukan dengan berjualan langsung gitu loh. Kami ajari caranya, strateginya, dia benar-benar enjoy dengan memakai strategi yang kami ajarkan. Dia benar-benar berlatih, menerapkannya, mengactionkan strategi itu, benar-benar dilatih dan diasah sehingga kemampuan itu menjadi kemampuan yang hebat, benar-benar menjadi senjata terhebat untuk berjualan, untuk menghasilkan duit banyak, meningkatkan omset dan profit. Jadi dengan cara itu yang dia benar-benar pegang, terus-menerus diasah ilmu itu, strategi itu, akhirnya sekarang omsetnya per bulan bisa puluhan juta. Jadi tidak ada istilah pengusaha kuliner yang sukses itu harus punya sifat tertentu. Contoh, kalau umpamanya pengusaha kuliner yang sukses harus menguasai pintar berjualan atau pintar berhadapan dengan calon konsumen. Tidak pasti, karena strateginya beda-beda. Itu tugas kami yang akan mengarahkan Anda. Jadi itu tugas kami agar kami sebagai coach bisnis bisa memahami Anda, menggali kemampuan Anda, dan benar-benar menampilkan, memahamkan Anda tentang kemampuan ini yang kadang-kadang sering banget tersembunyi. Pengusaha kulinernya tidak paham gitu loh. Jadi itu kelebihan Anda kalau umpamanya dibimbing oleh seorang coach bisnis. Coach bisnis harus bisa mengarahkan pada prinsip dan mindset yang benar dalam bisnis. Jadi maksudnya prinsip dan mindset yang benar ini adalah prinsip dan cara berpikir. Karena contoh kalau umpamanya sebuah produk sama, contoh umpamanya ada pengusaha bakso umpamanya, produknya hampir sama, atau mungkin dia itu pengusaha bakso frozen. Jadi dia mengambil bakso pentol itu dari pabrik yang sama. Cara berjualannya juga hampir yang sama. Jadi mungkin pakai sosial media dan WhatsApp. Tapi karena cara berpikirnya, mindsetnya berbeda, ada satu pengusaha bakso frozen ini suksesnya benar-benar luar biasa, omsetnya benar-benar tinggi, naik berkali-kali lipat. Ada pengusaha bakso frozen yang biasa-biasa aja. Karena bedanya adalah di prinsip dan mindsetnya. Seperti contoh, bedanya prinsip dan mindset antara satu pengiklan, dua pedagang, dan tiga pengusaha. Kadang-kadang Anda berpikir, apa sih coach bedanya? Kayaknya sama deh. Benar-benar beda, teman-teman. Benar-benar beda banget. Nanti kita akan membahas di video selanjutnya bedanya di mana antara mindset ya, cara berpikir seseorang yang dia menganggap dia itu sudah menjadi pengusaha, tapi ternyata mindsetnya dia, cara berpikirnya dia hanya terbatas sebagai pengiklan atau pedagang. Dia belum bermindset sebagai pengusaha. Serupa ya, kadang-kadang orang yang tidak mengetahui ini menganggap hal itu sama atau serupa, padahal hasilnya benar-benar beda. Benar-benar beda, mungkin seperti istilah bedanya antara bumi dan langit gitu loh. Jadi kalau umpamanya Anda mindsetnya tidak tepat, Anda akan sulit dalam menjalankan bisnis. Jadi ada beberapa orang yang mindsetnya dirubah aja sedikit. Cara berpikirnya dirubah aja sedikit. Langsung omsetnya gila-gilaan naik. Itu bedanya dari cara berpikir.
Kita akan membahas nanti di video-video selanjutnya. Jadi silahkan tunggu ya teman-teman. Jadi gunanya dengan di coaching ya, benar-benar dibimbing, benar-benar diarahkan, benar-benar dibina, benar-benar diawasi seorang pengusaha kuliner oleh seorang coach bisnis, terutama coach bisnis kuliner, sehingga mereka pengusaha kuliner ini lebih mudah dalam menjalankan bisnis kuliner dengan cara yang paling cocok dengan karakter, sifat, dan keunggulan, dan juga pengusaha kuliner ini jadi benar-benar tahu kekurangannya. Jadi karena tahu keunggulannya, dia berusaha untuk benar-benar mengasah kemampuan keunggulannya ini sambil sedikit demi sedikit menutupi kekurangannya dengan cara yang paling cocok dengan karakter dan sifatnya. Jadi kami sebagai coach bisnis akan salah membimbing kalau semuanya memaksa mengajarkan pengusaha kuliner menjalankan bisnisnya, cara berjualan, cara untuk menghasilkan duit, cara untuk memimpin atau menjalankan bisnisnya dengan cara yang dia itu tidak sreg gitu loh, tidak sesuai dengan karakternya. Jadi kami cara meng-coaching ya harus benar-benar sesuai dengan karakter mereka, karakter pengusaha itu. Kalau memang karakternya itu tidak cocok, pasti akan terjadi penolakan dalam hati, terjadi pemberontakan dalam hati. Jadi dia itu tidak enjoy dalam menjalankannya. Jadi itu tugas kami untuk membimbing Anda pengusaha kuliner agar Anda bisa menjalankan bisnis kuliner lebih mudah dalam membesarkannya dengan cara yang paling cocok dengan diri Anda. Karena setiap pengusaha kuliner adalah unik, berbeda satu yang lain, tidak ada yang sama. Kami akan membimbing Anda sesuai dengan sifat dan karakter Anda. Jadi seperti itulah coach bisnis. Kami melatih dan mendampingi Anda, pengusaha kuliner, agar bisnis kuliner Anda bisa lebih sukses dan berkembang. Jadi, teman-teman pengusaha kuliner, Anda sudah paham ya, keunggulan dan manfaat bila dibimbing oleh seorang coach bisnis. Jadi keunggulan dan manfaatnya apa aja sih? Sehingga Anda akan mendapatkan hasil mudah sekali mengembangkan bisnis kuliner Anda. Mungkin mengembangkannya dengan menghasilkan omset, sales dan omset yang naik berkali-kali lipat, lebih mudah untuk membuka cabang di mana-mana, lebih mudah dalam Anda memimpin seluruh tim atau karyawan Anda, lebih mudah Anda bisa menikmati waktu Anda bersama keluarga karena bisnis kuliner Anda sudah berjalan autopilot gitu loh. Bisnis kuliner Anda bisa berjalan, Anda bisa jalan-jalan liburan kemana-mana, atau mungkin tidur siang. Jadi bagaimana? Anda pingin atau tertarik untuk di coaching bisnis kuliner Anda, atau Anda ingin lebih mendalami, lebih bertanya-tanya, di coaching bisnis kuliner Anda itu seperti apa sih? Anda bisa bertanya di kolom komentar sini ya, sehingga kami bisa mengetahui apa yang ingin Anda tanyakan, apa yang Anda ingin dijelaskan tentang coach bisnis, terutama coach bisnis kuliner. Oke, sekian dulu. Terima kasih Anda sudah menyimak penjelasan tentang apa dan bagaimana coach bisnis ini. Semoga pembahasan kali ini benar-benar bermanfaat
untuk Anda dalam menjalankan dan membesarkan bisnis kuliner Anda. Dan semoga Allah selalu memudahkan langkah Anda dalam menjalankan bisnis kuliner ini. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.